untuk wawancara terkait tugas saya sebagai CGP pada momen 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual wawancara dengan pimpinan sekolah tentang materi pengambilan keputusan pimpinan sekolah. Dan di sini ada 8 pertanyaan di Pak Andika. Bisa saya mulai? Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Andika sebagai pimpinan di SMA 1 Cepu ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Ya, berkaitan dengan mengidentifikasi, tentunya kita harus mempunyai referensi sebuah pengertian apa itu dilema etika, apa itu ujian moral. Maka dari itu, mungkin saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu dilema etika. Dilema etika merupakan suatu situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih dua pilihan, di mana dua pilihan itu bisa dikatakan secara moral itu benar, tapi di sisi lain itu sangat bertentangan sekali. Pada dilema etika ini erat sekali kaitannya dengan individu berhadapan dengan masyarakat, rasa keadilan, melawan rasa kasihan, kebenaran, melawan kesetiaan, jangka pendek, melawan jangka panjang. Itu merupakan suatu istilahnya pilihan yang sangat sulit untuk ditentukan, tapi tetap masih ada sebuah solusi. Sedangkan ujian moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Dan secara garis besarnya, dilema etika itu benar melawan benar. Sedangkan ujian moral itu sudah pasti benar melawan salah. Jadi menurut saya seperti itu. Baik. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Pak Andika sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya, kita membuat atau mengambil sebuah keputusan tentunya tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak sekolah maupun orang tua atau siswa ya. Karena dengan demikian nanti akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Sehingga dengan adanya seperti itu, maka dibutuhkan suatu koordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah sebelum kita mengambil sebuah keputusan, dan tentunya nanti dari hasil koordinasi itu pasti nanti akan ada pertimbangan yang bisa kita inventarisir, sehingga nanti setelah kita menginventarisir pertimbangan yang sudah diberikan oleh pihak stakeholder yang ada di sekolah, baik itu nanti dari wakil kepala sekolah maupun dari bapak ibu guru, mungkin dari kepala TU, atau juga nanti dengan hasil koordinasi orang tua dan siswa, sehingga semuanya itu harus kita rangkul untuk bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk sekolah maupun untuk siswa. Seperti apa yang biasa Andika lakukan selama ini? Tentunya ada langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan ketika kita mau menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama, tentunya kita harus mengenali perubahan nilai-nilai yang bertentangan ketika kita menghadapi suatu permasalahan, sehingga itu harus diminimalisir. Terus yang kedua adalah menentukan siapakah yang terlibat dalam permasalahan ini, sehingga nanti kita tahu kita harus bersikap bagaimana ketika kita tahu siapa yang kita hadapi, siapa yang menghadapi masalah. Terus yang ketiga itu adalah mengumpulkan bukti atau fakta-fakta yang relevan sebagai pendukung kita nanti dalam mengambil sebuah keputusan. Terus yang keempat, ada beberapa hal yang harus diambil, yaitu ada hasil akhirnya. Jadi permasalahan itu ada hasil akhirnya, dan permasalahan yang kita selesaikan itu tidak bertentangan dengan peraturan, dan tentunya permasalahan yang kita selesaikan nantinya itu juga ada istilahnya rasa peduli, jadi tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Dan yang paling akhir tentunya kita harus bisa memunculkan sebuah gagasan yang baru yang kreatif, sehingga nanti kebingungan dalam pengambilan keputusan itu bisa teratasi. Baik. Kemudian yang keempat, hal apa saja yang selama ini Pak Andika anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi di langkah-langkah itu sudah saya sebutkan beberapa langkah, kalau nggak salah itu ada 5, tapi menurut saya paling efektif itu tentunya dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu, yang pertama tadi saya sebutkan harus ada hasil akhir dari permasalahan itu yang istilahnya itu nanti bentuknya berupa sebuah keputusan atau kebijakan. Terus yang kedua, permasalahan yang kita selesaikan itu berdasarkan peraturan yang ada, sehingga nanti ketika sekolah atau satuan kita mengambil sebuah keputusan tidak melanggar peraturan yang sudah ada, yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terus yang paling penting di sini adalah berbasis rasa peduli. Ya, berbasis rasa peduli itu apa? Berbasis rasa peduli tentunya itu tidak merugikan salah satu pihak, baik dari satuan pendidikan maupun siswa atau sesuatu yang mengalami permasalahan. Selanjutnya yang kelima tadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pada kasus-kasus dilema etika yang mana kasusnya itu ada keputusan yang benar, yang satu benar, itu ya baliknya. Biasanya ketika saya bermusyawarah dengan warga sekitar, pasti mereka
harus bisa menganalisis benar-benar yang mana kita harus bisa mengambil keputusan di tengah-tengah. Kemudian ketika keputusan sudah diambil, pasti juga banyak orang yang mungkin tidak sependapat dengan apa yang sudah kita putuskan karena mereka membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Tapi harus kita jelaskan bahwa keputusan yang saya ambil itu demi semuanya, untuk kepentingan orang banyak. Kalau murid untuk kepentingan murid, kalau guru ya untuk kepentingan guru dan sekolah. Jadi itu. Kemudian yang keenam, apakah PLT sebagai kepala sekolah memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dilakukan? Ya, kalau jadwal tertentu mungkin untuk beberapa masalah, tapi kita lihat urgensi masalahnya ya sebenarnya. Ketika ada suatu masalah yang memang urgent dan harus diselesaikan saat itu juga, kalau tidak diselesaikan misalnya nanti akan menimbulkan masalah lain yang baru seperti itu, jadi itu harus diselesaikan segera. Tidak. Kemudian kalau untuk masalah yang memang bisa diselesaikan dengan jangka waktu tertentu, maka dari itu mungkin biasanya saya akan pertimbangan dengan kebutuhan yang lain, bisa dipertimbangkan terlebih dahulu, dicari dulu akar masalahnya, kemudian mempertimbangkan tadi hal-hal yang mungkin banyak dampak positifnya, dampak negatifnya. Mungkin kalau itu bisa 3 hari atau 6 hari seperti itu, baru nanti kita tuliskan permasalahan tersebut. Kemudian nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Karena kita kan mungkin ada di sini ada penyelenggaranya, jadi tidak, kalau mungkin kadang untuk lain kan mungkin wewenang kepala sekolah, tapi kalau di AISA kita hanya konsultasi dulu, mungkin ada kasus seperti ini lebih baik pripun, mungkin saya harus gimana, kalau saya nanti seperti ini gimana. Jadi setiap itu pasti beliau-beliau itu memberi solusi harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kecuali kalau memang kalau untuk yang etika Jadi seperti ada, itu ya ada, pasti saya mungkin ada masalah apa seperti ini, jadi harus seperti ini, harus seperti ini, jadi kepala harus seperti ini, jadi tiap sedikit banyak jadi saya harus seperti ini, tidak saya berdiri tidak, jadi setiap saya konsultasi dengan beliau diberi pencerahan, jadi harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Koir dalam mengambil keputusan? Pembelajarannya apa? Pembelajarannya mungkin kalau saya rasakan dulu mungkin saya merasa bodoh sekali sebelum jadi kepala sekolah, gitu ya. Saya merasa bodoh karena mungkin sedikit banyak belajar menangani sedikit masalah dari teman-teman, dari anak-anak, sedikit banyak belajar ya kan. Jadi mungkin karena pengalaman itu saya rasakan, saya sekarang menurut saya sendiri, saya sekarang kok jadi lebih pintar daripada dulu. Jadi tambah pintar, tambah pengalaman, jadi setiap ada masalah, jadi kita tidak gugup dulu kan, bingung dan sebagainya. Kalau sekarang jadi seperti ini. Jadi mungkin dari karena berjalannya waktu, berjalannya kita sudah 7 tahun. Analisis dan refleksi praktek demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat, saya Anik Suprapti, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora. Saya akan menyampaikan analisis dan refleksi praktek demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Hasil analisis saya yang pertama adalah hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara dengan 3 kepala sekolah tersebut adalah saya melihat ketiganya, beliau-beliau sebagai kepala sekolah, ketika dihadapkan kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral, semuanya akan memilih untuk melakukan kebaikan dilema etika, karena dalam dilema etika mengandung nilai kebajikan universal, sedangkan untuk rujukan moral yang dalam hal ini adalah kondisi kasus benar melawan salah, maka ketiga kepala sekolah memilih untuk tidak melakukan. Hal menarik yang kedua adalah bahwa di setiap sekolah mempunyai tantangan-tantangan dalam menyelesaikan kasus. Di SMA 1 Cepu, tantangan yang dihadapi kepala sekolah adalah perlunya ketegasan berkaitan dengan rasa peduli. Keputusan dapat disepakati bersama oleh semua pihak agar keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
Di SD Balun 3 Cepu, tantangan kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah adalah ada beberapa pihak yang kadang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, sehingga kepala sekolah harus berusaha mengambil keputusan yang berpihak pada murid, dan pihak sekolah juga guru, sehingga keputusan tersebut bukan merupakan keputusan sepihak, tetapi keputusan mufakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Di TK AB 1, tantangan yang dihadapi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana konsistensi kepala sekolah untuk menanamkan kebajikan universal dalam penyelesaian masalah. Hal menarik ketiga yang membantu para pemimpin sekolah dalam penyelesaian masalah adalah di SMA 1 Cepu, hal yang membantu adalah pimpinan, stakeholder di sekolah, dan koordinasi di semua pihak. Di SD Balun 3, yang membantu adalah masukan atau pendapat dari Bapak Ibu guru senior yang sudah bekerja lama di sekolah tersebut, kemudian keputusan berbasis rasa peduli. Di TK AB 1, yang membantu kepala sekolah dalam penyelesaian masalah adalah adanya koordinasi dengan pimpinan cabang Muhammadiyah dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah dilema etika. Pertanyaan mengganjal yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan 4 hal yang ada, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Saya mengamati dalam melakukan langkah pengujian terhadap kasus-kasus dilema etika, maka yang saya dapatkan adalah Bapak Andika selaku Wakahumas SMA 1 Cepu melakukan langkah pengujian dilema etika dengan cara menggunakan prinsip pengambilan keputusan berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli atau empati. Kemudian beliau juga melakukan langkah pengujian yang idealnya ada 9 langkah pengujian, tetapi beliau lebih mengutamakan langkah mengenali adakah nilai kebajikan yang bertentangan dalam hal ini. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Ibu Alfi Nadiro sebagai Kepala SD Balun 3 Cepu memilih untuk melakukan langkah pengujian dilema etika dengan menggunakan prinsip pengambilan keputusan berpikir berbasis hasil akhir. Hasil akhir ini harus baik untuk semua pihak, tidak ada yang dirugikan. Berpikir berbasis peraturan tidak subjektif, karena harus berpihak pada murid atau sekolah, serta keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan banyak orang. Ibu Siti Hoiriah, karena beliau adalah kepala sekolah di bawah Yayasan Muhammadiyah, maka dalam pengambilan keputusan, beliau melakukan langkah berpikir berbasis hasil akhir atau win-win solution, selalu mengedepankan nilai kebajikan universal, berpihak pada murid dan sekolah, menjaga amanah dari masyarakat dengan bertutur kata yang baik dengan semua pihak, serta selalu meningkatkan kinerja dengan memberi contoh atau keteladanan, dan berpikir berbasis peraturan. Sebisa mungkin beliau melakukan penyelesaian kasus berlandaskan peraturan, meminta nasihat dan pencerahan dari pimpinan yayasan dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan tidak lupa menggunakan paradigma berpikir berbasis rasa peduli wasit dan kondisi sekolah masing-masing. Rencana ke depan para pemimpin sekolah adalah Ibu Alfi di SD Balun 3, Pak Andika di SMA 1 Cepu, dan Ibu Hoiriah di TK AB 1 dalam kedepannya melakukan pengambilan keputusan melibatkan semua pihak baik guru, siswa, wali murid, komite sekolah, pengawas sekolah, agar didapatkan solusi terbaik yang tidak merugikan semua pihak, dan harus mengutamakan nilai kebajikan universal dalam setiap pengambilan keputusan. Saya sendiri dalam menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pada lingkungan di instansi tempat saya bekerja, pada murid-murid dan kolega guru yang lain, maka saya akan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak modul 3.1 ini menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian. Dan saya akan mulai dari sekarang pelaksanaannya, meskipun belum sempurna sekali. Saya akan berusaha melakukan, terutama dalam pengujian legal atau uji intuisi. Jika sampai uji tersebut ternyata salah, maka saya akan menghentikan langkah pengambilan keputusan, karena bukan kasus dilema etika tetapi merupakan rujukan moral. Format yang saya gunakan adalah format video dengan gabungan narasi ditambah tampak gambar wajah ketika saya menerangkan narasi. Jadi saya merupakan perpaduan dari keduanya sehingga dihasilkan video yang bagus. Kejelasan video atau blog wawancara yang saya buat secara garis besar jelas. Hanya ada beberapa video wawancara dengan Bu Alfi, suara anak-anak masih terdengar ramai karena memang video diambil ketika anak-anak sedang istirahat. Untuk video yang lain jelas baik gambar maupun narasinya. Dan ini sudah diuji oleh teman-teman saya di sekolah. Saya melihat video tersebut untuk gambar hampir semua keseluruhan tampak jelas. Teknik durasi panjang waktu video adalah 15 menit sesuai toleransi kesepakatan dengan fasilitator dan berisi wawancara 3 kepala sekolah dengan analisis refleksi hasil wawancara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.